Khatib hendaknya sebelum menyampaikan materi itu menyiapkan terlebih dahulu dan tidak boleh asal-asalan ketika ditugaskan menjadi khatib. Sama halnya dengan seorang khatib, jamaah pun memiliki unsur-unsur utama dalam etika mendengarkan khutbah, yaitu dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena hal ini dikhawatirkan dengan duduk sambil memeluk lutut, yaitu akan terbukanya lubang dubur sehingga tidak terasa akan keluarnya kentut atau bahkan tertidur pulas saat mendengarkan khutbah. Hal ini terdapat dalam hadis mengenai duduk seperti itu dalam khutbah Jumat, yakni dari Sahal bin Mu'adz dari Mu'adz bin Anas al-Juhani berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil jubwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 514 dan Abu Dawud nomor 1110. Begitupun Imam Nawawi membawakan perkataan Al-Khattabi yang menyatakan sebab dilarang duduk ihtiba. Nuhya anha li'annaha tajlibun naum fata'ridu taharatuhu linnaqdi wa yamna'u minal istima'il khutbah. Duduk dengan memeluk lutut itu dilarang saat mendengar khutbah Jumat karena dapat menyebabkan tidur saat khutbah yang dapat membatalkan wudu. Juga jadi tidak mendengarkan khutbah. Demikian. Kemudian ada dilarang berbicara dan mengobrol pada saat khatib berkhutbah. Ibnu Battal berkata, para ulama yang biasanya memberi fatwa menyatakan wajibnya diam kala khutbah Jumat. Dalam Syarah Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghata." Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Kemudian ada lagi, yakni makna lagho dan fala Jum'atalah itu seperti apa? An-Nadir bin Sumail berkata, lagho bermakna luput dari pahala. Ada pula ulama berpendapat maksudnya tidak mendapat keutamaan ibadah Jumat. Ada lagi ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud lagho adalah ibadah Jumatnya menjadi sholat zuhur biasa dalam Fathur Bari. Kemudian yang dimaksudkan tidak ada Jumat baginya adalah tidak ada pahala sempurna seperti yang didapatkan oleh orang yang diam. Selanjutnya, dilarang bermain-main ketika berkhutbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a tsumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'ati wa ziyadatu salasatu ayyamin man masa hassa faqad lago." Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil, lagi tercela. Hadis riwayat Muslim nomor 857. Ketika zaman dahulu, yaitu memainkan tongkatnya, pada zaman saat ini, yakni memainkan gadgetnya atau alat telekomunikasinya untuk selfie, chattingan, bermain Instagram dan lain sebagainya. Itu termasuk perbuatan yang dilarang
pada saat mendengarkan khutbah. Urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khitbah. Jika dilihat dari sudut pandang seorang khatib, yakni beliau menginginkan materi khutbah yang telah disampaikannya agar bisa diterima dengan baik oleh para jamaahnya. Adapun urgensi etika dari sudut pandang seorang jamaah, yaitu berniat untuk aktualisasi pesan yang telah disampaikan dari sang khatib. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maafkan bila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Li'annal insan mahallul khata' wan nisyan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.